tambah lupa kalian. Betul nggak? Sibuk aja beli coklat. Udah, tambah terlelap aja. Begitu tanya, tadi apa Bu yang dialami di Masjid Kuba? Teuing ah. No penting mah kurma. Gining ya, pulang dari sana bawa kurma. Kenapa dari Jabal Uhud? Dari Jabal Uhud kita harus pergi ke Qiblatain. Apa Qiblatain? Mengapa dua kiblat? Mana kiblat yang pertama, mana kiblat yang kedua? Masuk ke percetakan Al-Quran. Di situ laki-laki boleh masuk, perempuan tidak. Nah, apalagi nih? Nanya nggak kalian? Yakin nggak nanya? Pokoknya nunggu aja di luar sambil belanja roti. Cuman gini aja, laki-laki boleh masuk, perempuan enggak. Itu aja, udah. Karena tidak pernah bertanya. Laki-laki itu siapa di Quran? Oh, ternyata laki-laki itu lambang dari rohani. Oh, ternyata perempuan lambang dari jasmani. Perjalanan menuju Tuhan. Jasmaninya di luar saja. Karena ini adalah perjalanan rohani, perjalanan spiritual. Semua tuh punya makna. Sayang ya, gak diurai. Baru nyampe di Indonesia, udah merencanakan lagi pergi ke sana. Saya bukan anti kalian pergi ke sana. Tetapi buat apa menjalankan syariat kalau nggak tahu hakikatnya? Buat apa kita punya banyak cangkir kalau semua itu nggak ada isinya? Paham? Oke. Baru kita masuk ayat. Ya. Coba lihat ini Quran surat An-Naba, surat ke-78 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu soffan. Pada hari ketika ruh dan malaikat bersaf. Awas, cangkir kosong. Pernah bertanya apa itu ruh? Gak bertanya. Pengen tahu apa itu ruh? Gak pengen tahu. Kenapa Allah meniupkan ruh ke dalam diri saya? Dan kapan ditiupkan? Pernah tahu? Gak tahu. Pokoknya membiarkan semua itu menjadi informasi aja. Nih hadirin, saya kasih tahu sedikit. Istilah ruh itu ada ketika bagian dari dirinya Tuhan yang maha terbatas itu ditiupkan ke sini. Bagian dari dirinya yang ditiupkan ke sini, ke tubuh yang sempurna itu dalam kitab suci disebut ruh. Clear? Tapi ketika sudah keluar dari sini, kembali ke tempat asalnya, tidak disebut ruh lagi. Contoh, kalian lihat hujan? Muncul sebagai tetes-tetes air. Bilangnya apa? Tetes air. Kapan istilah tetes air itu kalian sebutkan? Kan itu sebetulnya asal muasalnya dari laut yang luas tanpa batas. Air itu menguap ke atas, menjadi kabut dan turun menjadi tetes-tetes. Dia disebut tetes air ketika sedang menjadi hujan karena sedang terpisah dari lautnya. Karena sedang terpisah dari lautnya disebut tetes air. Coba kalau dia udah menyatu dengan laut. Begitu kalian pergi ke laut, indah ya laut. Lupa bahwa laut itu sebetulnya tetes-tetes yang sudah pulang. Tapi kalian bilang tetes enggak? Oh itu tetes yang kemarin saya lihat di hujan, gitu enggak? Enggak. Begitu sudah sampai ke sana namanya bukan tetes lagi, namanya laut, namanya samudra. Allah yang tanpa batas ini dengan cinta kasihnya meniupkan bagian dari dirinya. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ditiupkan ruhku tuh ke sini. Jadi istilah ruh itu ada pada saat bagian dari dirinya masih diizinkan ada di sini. Clear sampai sini? Ketika sudah keluar dari sini enggak ada istilah ruh. Sama seperti tetes air yang sudah kembali ke laut, gak ada tetes air lagi, yang ada adalah laut. Clear sampai sini? Oke. Lalu Allah itu dengan cinta kasihnya, beliau mengatakan, supaya ruh yang aku tiupkan kepadamu itu bisa kamu kenali. Maka kata Allah, aku manifestasikan ruh itu yang asalnya goib menjadi nur. Maka di Quran dikatakan, waja'alna
Wa ja'alnahu nuron. Aku jadikan ruh itu sebagai cahaya. Saking ingin dikenal. Hebat Allah itu. Makanya dalam tradisi Islam kita kenal ada nur, itu ada Nurullah. Ada Nur Muhammad. Ada Nur Insan. Lalu leluhur kita mengatakan Nur Insan itulah yang disebut dengan jiwa. Itulah diri pribadimu yang sejati. Kenali. Apa yang harus dikenali oleh jiwa? Nur Insan ini, jiwa ini harus kenal pada Nurullah, Allahnya. Nur Muhammad, Rasulnya. Makanya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang bersahadat itu adalah jiwa pada Nurullah dan Nur Muhammad. Disebut syahadatain. Udah nyampe situ belum pengalamannya? Badairah. Jaga di akhirat. Lanjut. Nah, itu ruh. Jadi ruh itu adalah bagian dari dirinya yang ada di sini. Ada nggak ruh di sini? Ada. Wujudnya apa tadi kata Quran? Nur. Sudah menyaksikannya? Belum. Karunya ting. Badewih kemana tuh ibu bapak teh? Kayak pemimaut teh. Sedangkan di Quran dikatakan barang siapa yang tidak melihat di dunia tidak akan melihat di akhirat dan jalannya lebih sesat. Wa man kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ini ya, kebanyakan cangkir kosong. Ari cangkir mas seurnya di bumi teh. Areueuh eusina. Hoyong kopi teu aya, hoyong susu teu aya cai herang-herang acan. Karunya teuing. Tapi sibuk aja terus ya menuangkan cangkir kosong itu. Sombong, merasa seakan-akan sudah isi. Sekarang muncul katanya, ruh dan malaikat bersaf. Apa sih malaikat? Masih ingat ya? Kan malaikat itu disuruh sujud pada Adam? Sujud? Sujud. Kenapa? Karena malaikat itu sudah mampu menyaksikan Adam bukan sebagai Adam. Yang disaksikan oleh malaikat itu isinya Adam, bukan Adamnya. Berarti malaikat itu siapa? Sebetulnya malaikat itu adalah potensi yang ada pada diri manusia yang menyebabkan manusia itu melihat apapun yang dia lihat bukan kulitnya, tetapi isinya. Masuk akal nggak kalau ruh dengan malaikat di sini bersaf? Bersaf itu artinya satu garis, berada dalam satu garis lurus terhubung. Nih saya kasih tahu, ketika sang jiwa yang ada dalam diri kita itu sudah bisa syahadat secara nyata, senyata-nyatanya, sudah menyaksikan Allah dan Rasulnya yang ada dalam dirinya, maka sang jiwa itu sudah mewarisi sifat malaikat. Makanya dia ketika berbicara, kemanapun aku memandang, yang terlihat cuma wajahnya. Gitu. Bapak Ibu sudah bisa begitu? Suami yang bengal itu kelihatan siapa? Kelihatan siapa? Makanya kalian menolak. Kalian tidak suka. Padahal itu kebutuhanmu supaya kamu tabah sabar. Dia dihadirkan sebagai utusan semesta untuk menumbuhkan kedewasaan jiwamu agar kamu bisa menerima kenyataan itu. Makanya aneh ya. Cangkirnya kosong tapi merasa sudah penuh. Makanya selalu berpura-pura bahagia. Pura-pura penuh dengan kepalsuan. Wajahnya palsu. Senyumnya palsu. Bicaranya palsu. Syahadatnya palsu. Sholatnya palsu. Duitnya palsu. Dedeh teuing ya. Kita terhenyak ya. Bahkan lembaga-lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pengawal moralitas.
malah justru mengecewakan masyarakat. Mengerikan. Pelecehan seksual terjadi di tempat yang oleh masyarakat dipercaya sebagai tempat yang paling aman buat menitipkan anak-anaknya. Ayo, bukalah mata kita. Kenapa? Kenapa? Mereka akan melakukan ritual setiap hari. Membaca kitab suci setiap hari. Memperbaiki bacaan kitab suci setiap hari. Tapi kenapa tidak berdampak pada akhlak? Jangan-jangan hanya sibuk menuangkan cangkir kosong. Saya ketika ditanya kemarin, ya, ayah, hari Selasa judulnya apa? Sebentar. Saya tuh suka kalau ditanya judul, gak bisa ngarang gitu, gak bisa. Sebentar. Saya cuman duduk sebentar, saya meditasi. Munculnya cangkir kosong. Ya udah, cangkir kosong aja lah. Gitu. Waktu saya bicara judulnya cangkir kosong, saya juga di otak saya nggak tahu saya mau bicara apa. Ya udah, akhirnya saya duduk di depan laptop, kutak-ketik. Munculnya ini, surat An-Naba 78 ini. Surat ke-78 ayat 38. Yuk kita lihat. Jadi ruh dengan malaikat harus bersaf. Di mana itu terjadi? Di sini, di sini, di sini. Dan siapapun yang mau mengalami pengalaman ini bisa. Bisa. Saya siap membantunya. Karena saya tidak pernah menyampaikan sesuatu yang saya tidak bisa membuktikannya. Bagi mereka yang mau, saya bisa bantu. Ketika ruh dengan malaikat itu sudah satu saf, satu baris lurus. Tidak ada lagi kata-kata. Yang ada cuma hangat-hangat air mata saja. Habis semua kata-kata. Karena semua yang bisa dikatakan pasti sesuatu yang bisa dijelaskan. Sedangkan dia, laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, bahkan beliau itu tidak punya nama. Bagaimana mungkin bisa menjelaskannya? Saya kasih tahu, yang suka menjelaskan Tuhan, yang dia jelaskan bukan Tuhan. Itu persepsi dia tentang Tuhan. Cangkir kosong. Agak berat ya kajian hari ini ya, agak berat. Gak apa-apa ya, di penghujung akhir tahun memang harus yang berat-berat ya, berat-berat. Ini tanggal 31 Desember. Kenapa dipindah ke hari Selasa? Itu karena jadwal saya hari Rabu padat. Ya. Jadi saya juga mengapresiasi kok jadwal dipindahkan banyak juga ya yang hadir, alhamdulillah. Berarti sudah ada gerakan dari dalam ya, memang begitu ya. Kalau telur pecah dari dalam pasti jadi anak ayam. Tapi kalau telur dipecahkan dari luar jadi dadar telur. Betul nggak? Iya. Makanya kalau orang yang sudah pecah dari dalam, sudah ada keinginan dari dirinya dari dalam untuk merubah keadaan hidupnya, pasti akan memunculkan kehidupan. Percaya sama saya. Makanya belajar spiritual itu harus dari dalam. Harus dari diri sendiri. Jangan karena diobok-obok oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, ya, saya juga menyampaikan apresiasi karena saya kalau ngasih pengajian seperti ini, saya tidak pernah menawarkan apapun pada kalian. Saya tidak pernah menawarkan surga dan saya juga tidak pernah menakut-nakuti kalian dengan neraka. Karena relasi dengan Tuhan harus relasi cinta. Kalau relasi dengan Tuhan pakai relasi kuasa, itu namanya relasi intimidatif. Tidak mungkin Tuhan yang Maha Pengasih mengintimidasi kita hanya supaya kita baik kepadanya. Makanya ada 4 jenis motivasi. Motivasi surga, motivasi neraka, motivasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah motivasi cinta. Pilih mana ibu bapak? Cinta. Tapi cinta sudah saya jelaskan, harus dimulai dengan proses mengenal. Makanya kalau tidak kenal, pasti nggak cinta. Betul? Nggak ujuk-ujuk cinta itu. Kenali dulu, baru akan cinta.
Bahkan kata orang Jawa Tengah, Jawa Timur, witing tresno, jalaran soko kulino. Timbulnya tresno itu karena sering ketemu. Itulah pentingnya kita harus tahu cara untuk menemui diri sejatimu. Sesering itu kau menemuinya, jatuh cinta. Lalu hubungan kita dengan dia menjadi hubungan sepasang kekasih tanpa syarat. Bukan karena surga, bukan takut neraka. Sampai di sini paham? Oke, lanjut. Pada hari ketika ruh dan malaikat bersaf, berarti hari itu harus terjadi? Hari itu harus dialami? Harus. Mau mengalaminya? Yes. Siapa yang mau pasti akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu pasti pintu akan terbuka. Percaya. Lanjut. Mereka yang sudah mengalami itu tidak berkata apa-apa. Kecuali siapa yang telah diberi izin bicara oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi ternyata untuk bisa berbicara tentang perkara-perkara spiritual itu harus dialami dengan mengalami. Ruh dan malaikatnya harus bersaf dulu. Setelah itu baru diberi izin bicara. Izin bicara itu hanya diizinkan